Menurut Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu anhu Nabi, sangkakala malaikat itu nanti kalau ditiup bunyinya bukan seperti trompet tahun baru, tetot, enggak. Sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil, itu ketika ditiup bunyinya dirinya para rasul, dalam hati orang-orang soleh, dalam hati para wali, itu semuanya begitu Pak. Hamba-hamba Allah yang soleh, mereka banyak ibadah tapi sama sekali. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal irqi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah Masjid Darus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipilih oleh Allah untuk bisa duduk bersama di rumahnya Allah, yakni masjid, untuk sama-sama menghadiri majelis ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya dan juga untuk kita semua, idza marartum bi riyadil jannati farta'u fiha. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian wahai sahabatku lewat dan bertemu dengan taman-taman surga, maka singgahlah di situ, ikut gabung di situ. Yang dimaksud taman surga tak lain adalah majelis ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti ini. Kita bisa bayangkan sahabat yang tiap hari ketemu Rasulullah, tiap hari bisa langsung mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat cari mata air itu langsung dari sumbernya yang asli. Gampang, mereka bisa ketemu Nabi tiap saat. Tapi lihat bagaimana Nabi berpesan sama sahabat, kalau kalian jalan kok ketemu majelis ilmu, ikut singgah, ikut gabung. Ini menunjukkan pentingnya majelis ilmu, hingga Nabi mengatakan di banyak hadis bahwasanya hadir di majelis ilmu yang semacam ini walaupun sebentar lebih utama daripada kita melakukan amalan-amalan yang sangat berat seperti sholat 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang yang sakit, dan bertakziah 1000 jenazah. 3000 amalan itu kalau ditimbang pahalanya, dan mungkin kita seumur hidup tidak akan bisa melakukan itu. 1000 orang sakit dijenguk, 1000 rakaat dilakukan, kemudian 1000 jenazah dimakamkan. Mungkin tidak sampai 1000 seumur hidup kita, tidak bisa mengumpulkan pahala 3000 amalan seperti itu, hebat seperti itu. Tapi itu semua lebih utama hadir majelis ilmu yang semacam ini. Karena itu Nabi berpesan sama sahabatnya, dimanapun kalian berada kok ketemu majelis ilmu, maka ikut mampir, ikut hadir. Semoga kita termasuk orang-orang yang telah di akhirat beruntung dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, membawa pahala yang begitu besar. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-72. Qala al-musannifu al-Imam Ibn
bin Athaillah Sakati radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Mata razaqaka ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah. Mata razaqaka, kapan Allah itu memberi kamu rizki. Mata razaqaka, kapan Allah memberi kamu rizki alias menganugerahkan kepada engkau at-ta'ata, ketaatan. Kita kok bisa taat, delala kok bisa amal soleh, dikasih pertolongan Allah. Wal ghina bihi anha, dan merasa cukup bihi dengan Allah, anha bukan amal soleh. Jadi sandaran hati kita kepada Allah bukan amal soleh kita. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu sesungguhnya Allah qad asbagha 'alaika, benar-benar telah menyempurnakan atasmu ni'amahu, nikmatnya Allah, dhahiratan wa batinatan, secara zahir maupun batin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ilmu tasawuf itu ada istilah al-insan al-kamil, manusia sempurna. Al-insan al-kamil itu terbagi menjadi dua. Ada manusia al-insan al-kamil al-mukabbar, manusia sempurna yang terbesar, yang besar. Yang tak lain adalah hanya sosok Nabi Muhammad SAW. Itu manusia sempurna terbesar. Tapi selain Nabi Muhammad juga ada manusia-manusia sempurna tapi kecil. Al-insan al-kamil al-musaghar. Dia jadi manusia sempurna di sisi Allah, tapi tentunya lebih di bawah lebih kecil atau di bawah dari Nabi Muhammad SAW. Sama-sama al-insan kamil, manusia sempurna, tapi di bawahnya Nabi. Dan ini hebat, hamba-hamba yang hebat ini kalau bisa mencapai al-insan al-kamil, manusia sempurna. Nah, seorang hamba itu tidak akan bisa mencapai al-insan al-kamil, menjadi manusia sempurna, kecuali melakukan dua hal. Pertama, ini diberi anugerah oleh Allah bisa taat. Kalau ada orang kok bisa taat, oh ini sudah mulai naik dia derajatnya. Ini satu. Yang kedua, dia ahli taat tapi tidak bangga dengan ketaatannya. Hatinya hanya mengharap ampunan Allah, rahmat Allah. Dia sama sekali nggak merasa sudah melakukan amal yang banyak, taat yang banyak, enggak. Dia nggak bangga diri dengan amalnya, tapi selalu hatinya itu bersandar sama Allah, minta ampunan Allah. Loh, wong taat kok minta ampunan? Nggak keliru tak? Orang taat kok minta ampunan? Ya biasanya orang taat, orang yang minta ampunan kan orang yang maksiat. Orang itu kalau maksiat minta ampunan sama Allah, nah itu pas. Memang maksiat, ya wajib minta ampun, istighfar. Tapi ini ada orang ahli taat tapi hatinya selalu minta ampunan sama Allah, minta kasih sayang Allah, nggak bangga dengan ketaatannya. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia melihat haknya Allah itu lebih besar daripada semua ibadah yang dia lakukan. Contohnya tuh, kalau ada anak kecil, anak kecil misalkan dia latihan lari, mau jadi atlet lari misalkan. Anak kecil umur 2 tahun, dia lari dengan kencang. Bagi si anak kecil larinya sudah maksimal, paling kenceng sudah. Terus ayahnya bilang, oh hebat larimu dah kencang sekali.
hebat, paling kenceng sudah. Kamu akan jadi juara nanti. Kalau dilihat dari segi pandangan anak kecil, tenaga anak kecil, ya itu sudah maksimal, hebat, sempurna itu. Tapi kalau dilihat dari tenaganya orang besar, tenaga ayahnya, ya itu lari apa itu? Tidak ada apa-apanya sudah. Masih kurang, itu bukan lari yang sebenarnya, masih kecil. Nah, hamba-hamba Allah yang soleh itu begitu, Pak. Dia ahli ibadah, tapi melihat ibadahku ini walaupun saya dari lahir sampai meninggal tak isi ibadah semua, masih kurang kalau untuk menunaikan haknya Allah atau untuk sekedar mensyukuri nikmatnya Allah itu masih kurang. Semua umurku tak buat ibadah, andaikan pahala ibadah itu dibuat membayar nikmat Allah yang diberikan kepada saya seumur hidup, tidak ada apa-apanya ibadah saya. Masih ingat kita cerita yang pernah kita ceritakan, ada orang dulu, zaman dulu, dan ini Nabi Muhammad diceritai sama Jibril. Beliau Rasulullah SAW diceritai Jibril, wahai Nabi Muhammad, zaman dulu itu zaman Bani Israel, ada orang ahli ibadah 500 tahun, karena umat zaman dulu kan panjang-panjang umurnya. 500 tahun diisi ibadah full, siang puasa, malam tahajud sampai subuh. 500 tahun. Ternyata nanti di akhirat hasil ibadah 500 tahun itu dipakai untuk mensyukuri nikmat mata, ditimbang sama nikmat mata kalah ibadahnya. Ini baru nikmat mata, baru satu nikmat itu. Belum nikmat jantung, belum nikmat hati, belum nikmat oksigen, belum nikmat darah yang selalu mengalir, belum nikmat yang lain-lain. Baru satu mata ditimbang sama ibadah 500 tahun. Ternyata hasil ibadah itu enggak sebanding untuk mensyukuri, alias ibaratnya bayar nikmat mata. Selama kamu hidup sewanya mata sekian, ternyata kurang semua. Nah, hamba-hamba Allah yang soleh itu begitu. Dia ahli ibadah sama sekali tidak merasa sudah bayar Allah, sudah bisa memenuhi haknya Allah, mensyukuri nikmat Allah, enggak. Dia malah melihat, ya Allah, saya ibadah masih banyak kurangnya. Saya ibadah masih banyak kurangnya, walaupun saya ahli ibadah misalkan dari kecil sampai tua, tapi ibadah saya kalau saya teliti masih banyak kurangnya, ya Allah. Sholat saya masih enggak khusyuk. Seharusnya saya itu khusyuk karena nikmat-nikmat yang kau berikan sangat banyak. Harusnya saya terima kasih itu sungguh-sungguh, tapi ternyata ketika sholat saya khusyuknya cuma, ya Allah, kalau dihitung 5 menit sholat khusyuk paling berapa detik, semenit tidak ada, ya Allah. Dan itu saya lakukan tiap hari seperti itu. Astagfirullah, akhirnya istighfar. Melihat kekurangan ibadah yang dia lakukan. Nah, kalau ada orang mengira, saya ibadah sudah khusyuk full, saya nggak pernah kurang ibadah saya. Nah, ini namanya orang nggak tahu diri. Nggak mungkin toh ada manusia ibadah dengan ibadah yang khusyuk, paling khusyuk dan paling sempurna. Tidak mungkin. Pasti ibadah kita baik sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, lain-lain itu pasti kalau diteliti pasti ada salahnya, alias pasti ada kekurangannya, pasti sudah. Tidak mungkin sempurna semua. Nah, orang-orang soleh itu lihat itu, astagfirullah, ibadah tapi tetap minta ampun sama Allah. Merasa tetap ada salah karena ibadah saya belum sempurna, belum sesuai dengan hak yang harus saya tunaikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Nabi SAW sendiri, beliau manusia yang paling tahu diri. Beliau manusia yang paling tahu bagaimana cara menjadi hamba yang paling baik sama Allah. Hamba yang nomor 1 ya beliau sudah. Beliau itu loh Pak, satu hari istighfar 70 kali. Wa fi riwayah mi'ah marrah. Beliau istighfar 100 kali. Ada yang katakan 70, ada yang katakan 100. Terus antara 70 sampai 100. Itu per satu hari Nabi selalu baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena merasa ketika melaksanakan perintah Allah, beliau merasa masih ada kekurangan. Padahal sudah sempurna kalau Nabi Muhammad itu, tapi tetap masih merasa ada kekurangan, sehingga beliau istighfar setiap satu hari minimal 70, kadang 100. Nah, kita orang istighfar ini piro?
wis ahli ibadah sidik istiqomah sebentar baru setahun 2 tahun tobat misalkan udah merasa wis nggak punya dosa. Nah, merasa nggak punya dosa itu sudah dosa, perlu diistighfari. Okay? Rasulullah mengatakan apa? Innahu la yughanu alaihi ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi wal lailah sab'ina marrah. Sesungguhnya benar-benar hatiku ini risau hatiku ini. Dan sesungguhnya aku istighfar minta ampun sama Allah di sehari semalam 24 jam itu 70 kali kata beliau. Artinya risaunya tadi apa? Merasa masih tidak bisa sesempurna dalam ibadah untuk menunaikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau pernah di Madinah masuk masjid. Di masjid itu ada seorang tokoh besar yang namanya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini dulu adalah pimpinannya para pendeta sebelum masuk Islam. Karena dia hafal kitab suci, Taurat atau Zabur atau Injil, kitab-kitab suci itu dia hafal. Ibarat kalau Islam sebelum masuk Islam itu ibarat dalam Islam itu ulama nomor 1 sudah. Ini dulu dia jadi orang paling hebat pemimpin pendeta. Jadi dia alim kitab-kitab zaman dulu, kitab-kitab suci zaman dulu dia alim, mengetahui itu. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia buka majelis di masjid seperti saat ini. Buka masjid di masjid, ngaji sama orang-orang di masjid. Saat itu di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk, kemudian ikut duduk, ikut ngaji sama Ka'bul Ahbar. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Ka'bul Ahbar, wahai Ka'bul Ahbar, khawfifna, takut-takutilah kami wahai Ka'bul Ahbar. Artinya peringatkanlah kami wahai Ka'bul Ahbar untuk lebih takut sama Allah. Beliau ikut duduk di situ. Padahal kalau secara derajat kemuliaan ya lebih tinggi Sayyidina Umar jelas. Tapi Sayyidina Umar ikut nimbrung di situ, ikut ngaji. Maka Ka'bul Ahbar mengatakan, wallahi, demi Allah, inna lillah, sesungguhnya Allah memiliki malaikatan, para malaikat. Qiyaman, ada yang berdiri mereka semua itu. Min min yauma khalaqahumullah, dari mereka diciptakan oleh Allah dan mereka tidak pernah menyandarkan tubuh mereka, tetap berdiri terus. Ada malaikat yang seperti itu. Wa akharin, dan juga malaikat yang lain kata beliau. Sajadu ma rafa'u rusahum, mereka semenjak diciptakan oleh Allah disuruh Allah sujud terus, nggak pernah mengangkat kepala mereka. Hatta yunfakhu fis-sur, sampai hari kiamat. Jadi ada malaikat yang semenjak diciptakan disuruh berdiri sama Allah. Berdiri kamu, kalian para malaikat berdiri terus. Ibadahnya dengan berdiri, baca tasbih, baca ini, berdiri terus. Mulai awal diciptakan sampai sangkakala ditiup nanti di hari kiamat, sampai kiamat datang. Ada Allah itu menciptakan malaikat yang disuruh sujud. Wahai malaikat, sujud kalian semua. Sujud dari diciptakan sampai nanti hari kiamat. Sampai saat ini masih sujud. Nanti ketika sangkakala itu ditiup, menurut Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu anhu, Nabi, sangkakala malaikat itu nanti kalau ditiup bunyinya bukan seperti trompet tahun baru, tetot, enggak.
sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat Israfil. Itu ketika ditiup bunyinya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau sudah ditiup maka hancur semua, kiamat datang. Ada yang mengatakan tiupannya 2 kali, ada yang mengatakan tiupannya 3 kali. Nanti kata Ka'bul Ahbar ini, nanti wahai Sayyidina Umar, wahai yang hadir, kalau sudah datang hari kiamat, sangkakala ditiup, mereka disuruh selesai dari ibadahnya sama Allah. Wahai malaikat yang ibadah berdiri, selesai ibadahnya. Wahai malaikat yang ibadah sujud, selesai, bangun kalian dari sujud. Maka semua malaikat yang ada di langit yang disuruh ibadah itu mereka serentak menyatakan apa? Subhanakallahumma wa bihamdik ma abadnaka haqqa ibadatik wa haqqa ma yanbaghi laka an tu'bad. Maha suci Engkau wahai Allah, kami belum bisa beribadah sesuai dengan kebesaran-Mu ya Allah, sesuai dengan hak-Mu ya Allah. Dan kami belum taat kepada Engkau sebagaimana yang semestinya, harus sempurna sesuai hak-Mu ya Allah. Artinya apa? Malaikat merasa masih belum menunaikan ibadah dengan sempurna. Kenapa? Karena melihat betapa agungnya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, padahal kan dari diciptakan sampai kiamat ibadah tok. Iya, karena malaikat itu ketika ibadah Pak, sujud atau ibadah apa, mereka ibadah itu mereka tahu saya bisa ibadah sujud selama itu sampai kiamat. Itu yang beri kekuatan siapa? Allah. Terus dalam ibadah itu mereka merasakan nikmat ibadah, gak terasa loh kiamat, sujud sekali sampai kiamat. Berarti saya mendapatkan 2 nikmat, diberi kekuatan taat, diberi kenikmatan taat. Loh, saya ibadah untuk bersyukur sama Allah, ternyata malah ditambahi nikmat sama Allah. Bagaimana saya bisa bersyukur? Semua ini ternyata malah ditambahi nikmat sama Allah. Saya belum bisa mensyukuri nikmatnya saya diciptakan jadi malaikat, disuruh ibadah, itu ada nikmat Allah, saya bisa ibadah. Di dalam ibadah ada kenikmatan ibadah. Ya Allah, semuanya dari Engkau ya Allah. Kami tidak bisa mensyukuri beribadah sempurna yang sesuai dengan hak-Mu ya Allah. Masya Allah. Okay. Ini para malaikat. Dan keadaan hati yang seperti inilah yang ada pada diri Nabi Muhammad, dirinya para nabi, dirinya para rasul, dalam hati orang-orang soleh, dalam hati para wali, itu semuanya begitu Pak. Hamba-hamba Allah yang soleh, mereka banyak ibadah, tapi sama sekali nggak ngelirik ibadahnya, justru astagfirullah ya Allah, saya ibadah saya banyak kurangnya ya Allah. Istighfar dan bersyukur, alhamdulillah bisa ibadah. Seperti itu. Nah, kalau orang sudah mengumpulkan 2 sifat ini, ahli ibadah tapi nggak merasa hebat dengan ibadahnya, nggak ngelirik ibadahnya, justru hatinya yang dilirik, yang diinginkan ampunannya Allah, rahmatnya Allah, pahala sudah kepikir Pak. Saya kok pengen dapat pahala. Loh, ibadah saya ini diampuni kesalahannya yang kurang-kurang aja, alhamdulillah. Mikirnya begitu. Itu orang-orang soleh, mereka seperti itu. Karena itu kalau sudah 2 ini ada, maka seorang hamba itu baru dia menjadi hamba yang al-insan al-kamil, hamba yang sempurna, manusia yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah kita kan ya latihan, nah kita kan belum bisa. Ya semoga bisa. Ibadah ya niatnya apa? Untuk pahala. Ibadah niatnya apa? Dan selamat sangka neraka. Ibadah niatnya apa? Biar hidup saya di dunia lancar, bahagia.
Ibadah niatnya apa? Biar selamat dari kubur, siksa kubur. Ibadah niatnya apa? Biar selamat di akhirat. Enggak apa-apa, itu termasuk niat-niat yang baik, enggak apa-apa. Terus istiqomah, nah, dan ditingkatkan itu niat-niat di dalam hati tadi sehingga sampai pada satu titik di mana yang kita pikirkan dalam hati kita, minta ampunannya Allah, sementing aku diampuni sama Allah, dirahmati sama Allah, pahala, keselamatan, lain-lain itu tidak pikir, semua penting diampuni, dirahmati, selesai. Itu berarti sudah sampai pada derajat al-insan al-kamil al-musaghar, manusia sempurna tapi kelas kecil. Nggak bisa seperti Rasulullah SAW yang jadi manusia sempurna kelas besar. Nah, karena itu kapan Allah memberi kesempatan kita untuk taat dan hati kita sandaran sama Allah, minta ampun sama Allah walaupun ahli taat, nah, disitulah berarti Allah fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinah, berarti Allah telah menyempurnakan kepada engkau nikmatnya secara zahir dan batin, alias hamba tersebut jadi hamba yang sempurna di sisi Allah, al-insanul kamil, manusia hamba yang sempurna. Masyaallah. Ini orang-orang dulu itu seperti itu. Walhasil dua ini kalau ada berarti seorang manusia itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikir Pak, terakhir, kalau kita pikir itu kita itu kok kalau berpikir dalam hati saya beramal harus pahala, itu kan kalau dipikir-pikir ya sebetulnya tidak pantas. Contoh gini, ada anak kecil dikasih uang sama ayahnya, enak, tak kasih uang ini 50.000, masukkan ke kotak masjid ya nanti kalau Jumatan. Iya ya, kamu nanti kalau mau masukkan, nah nanti tak kasih hadiah. Akhirnya anak kecil ini dijak ke masjid, dimasukkan beneran, terus dikasih hadiah sama ayahnya. Ini sebetulnya yang hebat itu, yang dermawan itu anak kecilnya apa orang tuanya? Ya orang tuanya. Anak kecil ini kira-kira amalannya dia itu apa? Itu harta ayahnya, dia nggak punya sama sekali 1 rupiah pun, sedekah itu dari ayahnya, hadiah kok ditambahi hadiah. Ini kan sebetulnya anak kecil ini kan nggak bisa nuntut sebetulnya. Mana hadiahnya? Misalkan ayahnya nggak ngasih, mana hadiahnya Pak? Oh, saya kan sudah sedekah. Ya sedekah lo uangku. Sedekah kan uang ayah, bukan uangku. Oh, berarti belum sedekah. Oh itu uang saya, kok uang ayah kok. Kan bisa begitu kalau ayahnya nggak mau ngasih. Sama kita tuh taat. Ketaatan ini, kekuatan taat ini, taufik, pertolongan Allah. Kita bisa taat itu dari siapa? Kan dari Allah. Kita bisa sholat, ibadah dari Allah. Kayak anak kecil disuruh megang uang, suruh sedekah. Taatan kita dari Allah. Nah kok terus nuntut Allah, pahalanya mana? Loh, kamu bisa ibadah terus sudah dari Allah, sudah dikasih sama Allah, kok minta lagi? Tapi Allah nggak seperti itu. Allah nggak seperti itu terus nggak dikasih hadiah. Allah tetap ngasih karena saking sayangnya Allah dengan hambanya. Ibarat modal sudah dikasih, bonus ditambahi sisa. Ibadah itu di atas taufik Allah, pertolongan dari Allah, ditambahi pahala, dikasih surga yang Masya Allah. Karena itu jangan sampai kita jadi hamba Allah yang ternyata tidak kenal dengan kedermawanannya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan maksiat sama Allah. Jangan sampai seperti itu. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang mengenal rahmat kasih sayang Allah, betapa sayangnya Allah kepada kita, dan berusaha kita untuk semakin menjadi hamba yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin meningkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir dan batin, diberi pertolongan oleh Allah, didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan amal ibadah kita secara zahir dan batin, dan hati kita diberi hati yang tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.
lebihnya minta maaf. Ada minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Fatihah.